kita memfokuskan kajian kita di waktu duha ini kepada titik tentang fitnah dan huru-hara akhir zaman melalui papan tulis kita. Jadi kita berfokus pada kajian kita ini tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Karena untuk kajian secara global, saya sangat yakin, sebagaimana saya sudah berkali-kali Allah datangkan ke Pekanbaru menyampaikan kajian tentang akhir zaman, baik di Masjid An-Nur, di Masjid Al-Falah dan beberapa masjid lainnya, ditambah dengan Ustadz Rahmat Baikuni yang juga sudah berkali-kali Allah datangkan ke Pekanbaru. Maka pada siang hari ini sesuai dengan judul kita menguraikan lebih fokus kepada fitnah akhir zaman. Insyaallah sampai jam 10:45. Setelah itu sampai jam 11 kita buka ruang diskusi, ya. Kita akan memecahkan beberapa perkara yang mungkin masih agak kabur bagi kita tentang fitnah akhir zaman ini. Sebelumnya saya mukadimahi hadis yang tidak pernah boleh dilupakan dan selalu saya sebutkan tanpa bosan setiap kajian akhir zaman ini adalah hadis 5 fase. Itu tidak boleh pernah kita lupai. Dan karena pembicaraan kita adalah tentang masalah fitnah, maka kita fokus di fase keempat. Silakan perhatikan papan tulis kita. Kira-kira ibu-ibu bisa jelas ya semua? Bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, dan dimulai hadis ini dengan fase yang pertama. Saya kecilkan saja karena memang ini tidak akan kita bedah. Fase di mana Nabi yang memimpin umat Islam, Nabi Muhammad, ya, lamanya adalah 23 tahun. Kemudian setelah itu fase yang kedua, fase umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin, lamanya 30 tahun. Ini fase khilafah. Kemudian fase yang ketiga, ini fase yang paling lama, fase umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem mulkan adhan atau kekuasaan yang menggigit kerajaan dengan sistem kerajaan. Ini lamanya 1227 tahun. Dan ini berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tahun 1924. Pada tanggal 3 bulan Maret 1924 fase ketiga berakhir. Perlu diingat, fase pertama dengan sampai fase ketiga Islam memimpin saat itu hampir seluruh dunia, yaitu baru 2/3 dunia. Islam betul-betul menjadi kiblat dunia. Islam ketika itu melahirkan peradaban dalam segala seni kehidupan. Islam betul-betul menjadi impian ribuan tahun lamanya. 2/3 dunia ada di bawah hegemoni Islam yang positif. Buku-buku sejarah sangat padat bercerita tentang betapa megahnya, betapa hebatnya Islam pada masa dia menggenggam dunia. Baik, setelah runtuhnya khilafah Islamiyah, nah kita berada pada fase ini sekarang. Fase yang paling berat. Fase yang keempat. Fase ini mulkan jabariyan atau mulukan jabariyatan. Fase di mana Islam sedang tidak memimpin. Ini fase Islam tidak sedang memimpin. Namanya di sini adalah fase kediktatoran. Jadi yang memimpin negeri-negeri Islam tetap orang Muslim, bapak-bapak, ibu-ibu. Tetap orang-orang Muslim, tetapi mereka diktator. Ciri khas mereka
mereka benci dengan syariat Islam. Mereka jahat dengan kaum muslimin dan mereka menzalimi para ulama. Ini ciri khasnya. Mereka anti dengan syariat Islam, ini ciri khasnya di seluruh dunia. Yang paling terakhir bertahan itu adalah Arab Saudi. Tetapi sejak 2017 Arab Saudi juga sudah resmi oleh Muhammad bin Salman menolak diterapkannya syariat Islam di Arab Saudi. Ketika dia berkata dia menolak seluruh hadis sahih. Padahal hadis-hadis tentang masalah hukum-hukum Islam di hadis-hadis sahih. Dia menolak itu. Akhirnya Arab Saudi resmi menjadi negara liberal, di mana segala macam kerancuan, kefasikan, kejahilan hadir secara terbuka dan telanjang mata di Arab Saudi. Padahal itu adalah benteng terakhir jalannya syariat Islam di bumi ini di fase keempat. Itu pun sekarang sudah berakhir. Ya, jadi ini fase kediktatoran. Hadirin yang saya cintai, fase ini kita tidak bisa memastikan berapa lamanya. Walaupun dalam analisa sementara hamba Allah yang fakir ini lebih dan kurangnya adalah 100-an tahun lah fase ini. Berarti ini tak lama sebenarnya. Ini tak lama. Tapi di fase ini puncak ujian dan fitnah untuk umat Nabi Muhammad yang beriman. Di fase ini puncak ujiannya. Baik, kita sebentar lewati ini dulu. Sebentar kita lewati ini. Walaupun kita akan fokus dengan fase ini nanti ya. Kita lewati dulu. Nanti setelah fase ini, dan insya Allah tak lama lagi, kita masuk pada fase yang paling membahagiakan. Dan itulah fase yang paling dinanti-nanti, fase terwujudnya janji Allah dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur, surat yang ke-24. Ayat yang ke-55, ya. Ini adalah fase di mana Islam akan kembali memimpin seluruh dunia 100%. Allahu Akbar. Ini fase Islam akan kembali memimpin dunia 100%. Jika fase pertama, kedua, ketiga Islam memimpin baru 2/3 dunia, maka di fase terakhir kelak Islam memimpin total seluruh dunia. Tidak ada yang tidak tunduk, tidak ada yang tidak takluk di bawah pemerintahan Islam. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini janji Allah dalam Al-Quran. Janji Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis ini ya. Dalam hadis ini jelas Nabi mengatakan 5 fase. Fase kelimanya Islam memimpin seluruh dunia. Ternyata Allah telah mendahului dengan ayatnya surat An-Nur ayat 55 bahwa ini pasti terjadi. Nah, inilah dia fase tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan Islam dengan konsep kenabian. Ingat baik-baik, tempat ini pusatnya bukan di Turki, bukan di Arab Saudi, bukan di Qatar, bukan di Brunei, bukan di Jakarta. Tetapi pusatnya dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sebutkan di Palestina. Di Palestina, jantungnya adalah Baitul Maqdis. Kalau Rasul menggambarkan dimerdekakan dulu Baitul Maqdis, dibebaskan terlebih dahulu, dihinakan Yahudi, langsung diumumkan khilafah Islamiyah di sana. Baik, karena kajian kita bukan mengkaji fase kelima, maka kita cukup hanya sekedar mengantarkan bahwa setelah fase kita sekarang, kita akan sampai di sini. Kita balik kemari, kita fokus kemari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, ini adalah masa fitnah yang paling hebat, masa fitnah yang paling berat. Saking hebat dan beratnya, Rasulullah sampai-sampai berkata, umatku
yang hidup pada masa itu, istiqomah dia, sabar dia beragama, teguh dan tegar menghadapi segala macam ujian, tekanan. Umatku yang seperti itu saat itu nanti berhak mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Macam mana bentuk penghargaan Allah untuk umat yang hebat di akhir zaman ini? Di fase keempat, penghargaan Allah Subhanahu wa taala buat mereka adalah setiap orang yang beramal di antara mereka pada masa itu, kata Rasulullah, dinilai oleh Allah pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Ini hebat, Pak. Hebat, Bu. 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Bapak tahajud, para sahabat tahajud. Bapak duha, para sahabat duha. Ibu puasa Senin Kamis, bapak puasa Senin Kamis, para sahabat juga puasa Senin Kamis. Bapak baca Quran, para sahabat baca Quran. Tetapi pahala bapak dan ibu, asal istiqomah ya, istiqomah, tegar, sabar, betul-betul sangat kuat memegang Islam, tak peduli dengan ujian, tempaan, cacian dan sebagainya, maka setiap amalan kita Bapak Ibu yang hidup pada zaman ini, nilainya setiap amalan itu adalah 50 kali lipat nilainya amalan para sahabat. Allahu Akbar. Penghargaan yang berat. Satu. Yang kedua, Rasul mengatakan, orang yang hidup pada masa itu adalah saudaraku. Aku rindu dengan mereka. Nabi menobatkan kita sebagai saudaranya. Ya, Nabi menobatkan kita sebagai saudaranya. Jadi ini yang pertama, nilainya adalah 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Yang kedua apa tadi? Saudara yang dirindukan. Saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau rindukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau rindukan. Nah, ini dan mereka disebut dengan ghuraba. Ghuraba. Sementara ghuraba ini Rasul mengatakan tuba lil ghuraba. Beruntunglah mereka, berbahagialah mereka. Mereka adalah orang-orang yang unik di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang dianggap asing, aneh di akhir zaman. Tetapi tuba, beruntunglah mereka. Tuba itu adalah sebuah lembah dan tempat yang maha indah di dalam surga. Tuba lil ghuraba. Jadi baik, ini bagi orang yang hidup pada masa ini, luar biasa keistimewaan mereka. Dan Nabi menganggap mereka adalah saudara yang aku rindukan. Di akhirat, orang yang diangkat oleh Rasulullah sebagai saudara yang dirindukan pasti akan dibersamai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Selanjutnya kita bicarakan fitnah apa yang tersedia di sini. Fitnah yang tersedia menjelang 10 tanda besar kiamat. Kita semua sudah tahu, jadi saya tak perlu ulangi lagi dengan rinci. Cukup saya sebutkan secara global saja di sini. Di sini di fase keempat ada 4 tanda besar kiamat yang akan terjadi. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi mengalami peristiwa dukhon. Ini yang pertama. Setelah itu yang kedua, seluruh umat manusia mendapatkan ujian terbesar. Dan inilah ujian yang paling berat bagi orang-orang beriman, yaitu munculnya Dajjal. Setelah itu menyusul yang ketiga, Allah turunkan anti daripada Dajjal yang bisa menyelesaikan Dajjal dari langit dunia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, ini sekaligus menjadi penutup fase keempat. Allah lepaskan bangsa yang paling brutal, paling ganas, tak punya hati, tak punya perasaan, tak ada peri kemanusiaan. Mereka Allah sebut dengan sebutan nama
Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah, kita tak akan uraikan ini ya. Ini adalah tanda-tanda besar kiamat. Kita tidak akan uraikan ini. Tanda besar kiamat yang kelima, keenam, dan ketujuh di sini. Kita tidak akan uraikan ini. Kita berfokus di sini. Di sini wahai kaum muslimin, di fase keempat kita menghadapi fitnah. Fitnah ini disebut oleh Rasulullah dengan fitnah duhaima, ya. Fitnah duhaima. Fitnah duhaima. Bahasa Arabnya seperti apa fitnah duhaima? Seperti ini. Fitnatu ad-duhaima. Ya. Fitnatu ad-duhaima. Duhaima ini artinya apa? Lipatan malam yang kelam. Lipatan malam yang kelam, yang gelap. Jadi malam itu berlapis-lapis. Makin bertambah waktu, makin tambah gelap malamnya. Ya, dari sejak Isya, terus jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, dan seterusnya. Makin bertambah gelap, makin bertambah pekat, makin bertambah berat. Jadi fitnah duhaima ini jangan kita berpikir makin lama makin ringan, tapi makin berat. Ini disebut dengan fitnah duhaima, adalah fitnah kegelapan malam yang sangat pekat, berlapis-lapis. Nah, dalam fitnah duhaima ini ada dua perkara yang akan meneror kita. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah agama. Nah, ini adalah fitnah duhaima secara fisik ya. Secara fisik. Fitnah duhaima secara fisik, Allah sebutkan yang pertama ba'sa. Ba'sa, ini setelah runtuhnya khilafah Islamiyah, kita akan mengalami ba'sa. Dan ba'sa ini syarat wajib yang akan terjadi pada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu pikir kamu bisa masuk surga sementara kamu belum lagi diuji dengan ba'sa, darra dan zulzilu? Ba'sa, darra dan zulzilu. Zulzilu. Apa yang disebut dengan ba'sa setelah keruntuhan Islam ya? Keruntuhan Islam setelah khilafah diruntuhkan, ba'sa yaitu musuh merampok tanah air kita. Musuh Islam menjajah kita dan memiskinkan kita, ya, memiskinkan umat Islam, memiskinkan umat Islam. Jadi simbol-simbol ekonomi dunia mereka yang pegang, dan umat Islam ini bagaimana caranya tak boleh bangkit secara ekonomi. Mereka harus dimiskinkan, memiskinkan umat. Setelah itu darra. Darra adalah mereka sakiti fisik kita. Mereka jajah tanah air kita, ya. Mereka jajah, mereka sakiti fisik. Bagaimana cara menyakiti fisik? Mereka buat obat-obatan, mereka ciptakan virus dan penyakit, mereka sebarkan apa-apa yang makanan minuman yang akan membahayakan kita. Mereka sakiti kita, ya. Mereka jajah, mereka sakiti. Kemudian zulzilu, mereka teror agama kita. Mereka teror agama kita. Mereka sakiti langsung agama kita, ya. Mereka zalimi betul agama kita. Baik. Inilah yang terjadi di fitnah duhaima secara fisik. Secara fisik ini yang dialami dan ini butuh sabar. Tidak ada senjatanya, cuma satu saja, yaitu isbiru. Hanya
butuh sabar. Mau melawan kita, tahan diri dulu. Mau memberontak kita, jangan cari masalah lebih besar. Yang penting sabar di sini. Kita dimiskinkan, tetap berjuang untuk bangkit walaupun kita sedang digencet, dipencet, sedang diinjak, sedang dimatikan. Seluruh cara agar kita bangkit secara ekonomi mereka potong, Pak. Ya, begitu juga tanah air kita mereka jajah. Walaupun secara fisik nggak ada jajahan kecuali beberapa titik saja ya, macam Rohingya, ya semacam Cina dan sebagainya. Tetapi secara umum setelah khilafah Islam runtuh, penjajahan sudah terjadi ke seluruh negeri-negeri Islam. Secara ideologi, secara pendidikan, secara pemerintahan dan sebagainya kita tidak diberi akses, kita tidak diberikan ruangan. Inilah penjajahan. Mereka sakiti kita, zulzilu, mereka teror. Para hafiz-hafiz Quran, anak-anaknya yang dimasukkan ke pesantren, orang-orang yang kelihatannya good looking, yang suka ke masjid dan akhlaknya bagus, ciri-ciri teroris. Awasi itu, antisipasi mereka. Merekalah calon-calon orang yang ke depan akan menjadi musuh negara. Itu mereka sebarkan kemana-mana. Ya, orang-orang yang rajin ke masjid, pelihara-pelihara jenggot, celana cingkrang dan sebagainya, diidentikan sebagai musuh negara. Ya, orang yang macam-macam dan kita sudah merasakan itu semua. Oke, ini adalah fitnah duhai mak. Kalau kita tak sabar, kita akan melebur menjadi orang munafik agar kita tidak dicap seperti itu. Kalau kita tak sabar, kita akhirnya ya sudahlah, kita apa adanya saja, tak perlu kita ala-ala Islam. Yang penting agama itu di hati, kan gitu jadinya. Yang penting agama itu di hati, tampilan kita udahlah kayak mereka saja. Kalau kita tak sabar, tapi orang-orang yang teruji di sini, dia sabar, tak peduli dia. Makin apapun kata orang, dia makin nampakkan Islamnya. Ini saya. Dari jilbab kecil menjadi jilbab dalam. Dari jilbab dalam menjadi jilbab yang lebih dalam lagi dan lebih tebal lagi, lebih longgar lagi sesuai dengan syariat. Dan seterusnya. Laki-laki begitu juga. Pokoknya dia menunjukkan, oh nggak boleh ke masjid. Orang ke masjid itu orang-orang yang calon teroris. Dia makin cari masjid di mana saja berada. Dia makin masukkan anak-anaknya ke pesantren untuk menjadi hafiz-hafiz Quran. Dia kirimkan anaknya ke Timur Tengah. Dia bersabar di situ. Walaupun pada akhirnya dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah. Begitu ya. Ini namanya fitnah duhai mak secara fisik. Dan dahsyatnya kata Rasulullah, ujian di sini pada masa ini hebat sekali. Bagaimana hebatnya? Makin bertambah waktu, bukan makin bertambah mengurang, tapi makin bertambah hebat. Hadisnya dari Nabi SAW adalah, ini hadisnya, kalau saya buat kecil, ya terpaksa ya saya buat kecil ya. Hadisnya dari Nabi SAW, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman. Macam mana cara buatnya nih? Jadi Bapak macam ini ya, grafiknya naik, fitnahnya itu grafiknya naik. Puncaknya adalah maaf ini salah. Ya, ke sini. Puncaknya lah Dajjal lepas. Jadi seperti ini, naik terus sampai Dajjal lepas. Apa yang naik? Upaya musuh-musuh Islam untuk melakukan ba'sa, dharra dan zulzilu kepada kita. Di mana solusi dari Allah buat kita hanyalah sabar. Sabar yang wasta'inu bis sabri was shalah, ya, tetap sabar dan tetap salat. Jadi begitu, naik terus. Kamu wajib bersabar karena pada masa itu kata Nabi, ujian yang kamu hadapi bukan lebih ringan tapi lebih berat dari sebelumnya. Makin bertambah waktu, makin bertambah berat ujian yang akan kamu jalani. Jadi ini secara fisik ya. Sekarang secara iman, secara agama, ujian secara iman atau secara agama, apa yang akan kita alami pada fase keempat ini dan sedang kita rasakan sekarang. Na'udzubillah ya Allah, lindungi kami ya Allah. Yang kita rasakan ujiannya sekarang ini secara iman. Satu, setelah runtuhnya khilafah Islamiyah, Islam sedang tidak memimpin, di mana tidak ada pemerintahan yang menjalankan syariat Islam yang benar dan utuh. Ya, yaitu yang terjadi adalah yang pertama, al-fusuq wal isyanu. Ini yang pertama sekali.
Al-fusuqu wal isyanu. Gini bahasa Arabnya. Kalau butuh menulis bahasa Arabnya, saya tuliskan al-fusuqu wal isyanu. Ya. Kefasikan dan dosa maksiat benar-benar diciptakan. Al-fusuqu wal isyanu. Kefasikan dan maksiat, dosa-dosa diciptakan, difasilitasi, di backup, dilindungi, dipromosikan, bahkan di blow up. Luar biasa. Ini adalah kefasikan dan kemaksiatan. Buat umat ini menjadi umat yang kerasukan setan dalam hal dosa dan maksiat. Kemaksiatan. Padahal kalau pemerintahan Islam wujud, takkan pernah ada tempat-tempat maksiat yang dibiarkan hidup. Takkan pernah. Karena salah satu kewajiban pemerintahan Islam adalah padamkan seluruh api-api fitnah maksiat. Ini malah pelacuran difasilitasi. Ya. Minum-minuman keras malah diproduksi. Barang-barang haram malah dicetak, dibuat sebanyak-banyaknya. LGBT malah dilindungi atas nama HAM, dibuatkan undang-undang payung hukumnya, undang-undangnya dan sebagainya. Segala macam maksiat difasilitasi. Yang paling terakhir sekarang adalah Arab Saudi, di mana pemerintah kerajaan Arab Saudi secara tidak malu lagi dan tak takut kepada Allah melakukan maksiat terang-terangan, menghadirkan penyanyi-penyanyi dunia lenggak-lenggok di depan pentas, penyanyi-penyanyi India yang setengah telanjang, dan juga mempersilakan hotel-hotel dihuni oleh lelaki wanita yang tidak bersuami istri, dan mereka semuanya memfasilitasi rakyatnya untuk menuju kepada maksiat. Inilah fase. Padahal Arab Saudi adalah benteng terakhir. Saya katakan ini pun sudah jebol. Maksiat di seluruh negeri Islam betul-betul disuntikkan. Ingat ya, fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, Islam memimpin. Setan sempit ruangannya. Setan sempit ruangannya. Jadi untuk memperbanyak calon penghuni neraka bagi setan, jin dan setan manusia cuma di fase keempat. Dan di fase keempat ini manusia yang terbanyak. Di fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima sulit, sempit ruangan gerak mereka. Tapi di fase keempat, saat Islam sedang tidak berkuasa, setan jin dan setan manusia memperbanyak calon-calon penduduk neraka. Makanya mereka ciptakan, mereka lindungi, mereka backup, mereka biayai, mereka fasilitasi kemaksiatan di mana-mana. Ini ujian yang berat. Setelah itu, yang kedua, at-tadlilu wat-tafriqu. At-tafriqu wat-tadlil. At-tafriqu wat-tadlil. Ini yang duduknya agak jauh-jauh mungkin tak nampak ya. At-tafriqu wat-tadlilu. Apa artinya? Memecah belah umat dan melahirkan aliran-aliran sesat. Ini fase yang dimana umat dipecah belah. Pecah belah umat. Pecah belah umat dan pecah belah umat dan juga apa tadi? Aliran-aliran sesat. Sehingga Nabi SAW bersabda, nanti umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Ya, 72-nya sesat di dalam neraka. Yang membuat sesat itu siapa? Kekuasaan yang berkuasa di dunia. Kayak membiarkan dan bahkan menyengaja. Jadi coba baca sejarah tentang Ahmadiyah, Qadiani. Coba baca sejarah tentang kelompok-kelompok yang sesat. Itu malah memang diciptakan, dibiayai. Termasuk ISIS. ISIS itu yang ciptakan siapa? Amerika.
Hillary Clinton dengan vulgar mengatakan, kita yang buat mereka, kita yang melatih mereka, kita yang biayai mereka. Apalagi? Lalu kenapa ISIS dianggap sebagai bagian dari Islam? Cuy, kita tak terima kalau ISIS dikatakan bagian daripada Islam. Karena ISIS mereka yang buat. Makanya pecah belah, buat aliran sesat. Ada yang sesatnya ke kanan dan yang sesatnya ke kiri. Dan ini mirip dengan pengumuman setan di depan Allah. Aku akan sesatkan mereka, hamba-hambamu itu ya Allah. Aku akan sesatkan. Jadi dalam fase keempat, aliran sesat itu berjamuran. Atas nama hak azazi manusia, aliran sesat pun dilindungi. Ya, aliran sesat pun difasilitasi, dibiayai, aliran sesat pun didukung. Bahkan dibantu dengan media-media. Di Allah. Sakit dalam dada kita ini hanya pandai mengurut dada saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bentengi diri, bentengi keluarga. Itu yang paling bisa kita lakukan. Dekatlah dengan ulama, merapatlah dengan ulama, rajinlah ke pengajian, rajin baca buku dan sebagainya. Supaya kita tidak bisa dan tidak mudah disesatkan. Baik. Ini yang kedua, ini fitnah iman atau fitnah agama yang kedua, kita terjadi perpecah belahan. Dipecah-pecah, dijadikan kita ini berantem antar satu dengan yang lain. Coba lihat, partai Islam yang baru kemarin didirikan, saya tahu saya sebutkan namanya ya, baru muncul udah pecah. Ini baru muncul udah pecah. Yang udah eksis, yang udah kuat, yang udah hebat pun pecah pula. Betul tidak? Itu sengaja. Memang program mereka at-tafriq, buat pecah belah sesama mereka. Ormas Islam juga begitu. Oh, ini ormasnya anu, ini adalah ormasnya anu, yang ini pecah, yang ini pecah, berkeping-keping. Yang ini diajak untuk memusuhi yang ini, diajak untuk memusuhi yang itu. Padahal perpecahan menurut Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran, pada ayat yang ke-102, 103, 104, bisa mengekalkan orang di dalam neraka. Perpecahan. Karena perangai perpecahan adalah perangai kaum musyrikin. Dan itu diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Di fase keempat, fitnah duhaima, yaitu pecah belah dan bermunculannya aliran-aliran sesat. Awas, kalau bapak ibu tidak hati-hati masukkan anak sekolah, akan dapatkan aliran sesat dia. Kalau bapak ibu tidak rajin mengaji, tidak dekat dengan para ulama-ulama yang lurus, akhirnya bapak akan ngaji dengan ulama-ulama yang ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang menyesatkan. Maka seperti Islam Nusantara yang kita dengar, betapa menyesatkan pikiran-pikirannya. Atau seperti siapa yang kemarin diundang, Buya apa namanya itu, yang masuk di TV, siapa namanya, Buya Syukur. Buya Syukur, apalah omongannya beliau itu. Nah, ya Allah ya Rabbi, ulama-ulama kita mengkanter, ulama-ulama kita meluruskan. Nah, ini contoh ya, betapa pemahaman-pemahaman sesat, aliran-aliran sesat, ya, pemecah belahan segala macamnya sengaja memang di fase keempat ini diadakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbanyak calon penghuni neraka Allah kelak pada hari kiamat. Itu yang punya kerja tetaplah yang sedang berkuasa, yaitu setan jin dan setan manusia. Ya. Makanya dalam ini ada juga rasa-rasa iba dan sedih kita memang. Tapi gimana lagi? Memang udah kayak gitu. Nabi mengatakan yang paling banyak aku dapati penghuni neraka dari kalangan umatku nanti di hari kiamat. Dari kalangan umat Nabi ya, yang paling banyak di dalam neraka nanti para penguasa, kata Nabi. Para penguasa dan orang-orang kaya. Para penguasa dan orang-orang kaya. Serem. Hadirin, hadirat yang kami muliakan. Terus yang ketiga. Fitnah duhaima yang ketiga dalam segi agama yang terjadi adalah zuhuru an-nifaq, ya. Allah, ini penyakit yang paling berbahaya bagi Islam, malah mendapatkan fasilitas kemunafikan.
kemunafikan. Orang munafik Bapak Ibu kekal di neraka jahanam abadi selama-lamanya, letaknya di kerak neraka yang paling bawah. Sifat-sifat orang munafik ini Allah ceritakan dalam Al-Quran lebih dari 32 titik nama sifatnya. Nama sifatnya ya, ayatnya berbeda-beda itu menguraikan. Dan kemunafikan ini pada fase keempat oleh rezim yang berkuasa di seluruh dunia, malah orang-orang munafik yang diangkat. Orang munafik diangkat bertanggung jawab dan bidang ini. Orang munafik diangkat lalu diberi amanah ini. Orang munafik diangkat lalu dikasih jabatan ini. Orang munafik dikasih panggung. Kemunafikan malah sengaja dibelanjai. Maka bazar RP, tahu bazar RP? Tukang penyebar isu yang tidak benar, penyebar hoax ya, dan yang ikut terus membantu dan mendukung kesesatan, mereka ini dibelanjai, malah dibiayai. Nah, agar munafik itu di mana-mana marak. Kemunafikan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Terus yang fitnah yang keempat, ingat ya, kemunafikan ini musuh yang paling Allah benci. Aladul khisam. Kalau orang kafir jelas dia kafir dah. Tapi kalau munafik dia dalam Islam, berbahasa dengan bahasa Islam. Kadang-kadang dia juga pakar, doktor gelarnya, LCMA, kadang-kadang profesor, dipanggil juga dengan kiai haji, dipanggil juga dengan cendekiawan muslim, dipanggil juga dengan ulama, bahkan duduk bercokol di majelis ulama. Akan tetapi mereka gembong-gembong munafik. Yang bawah-bawahnya masuk ke masjid-masjid, masuk ke kampus-kampus, masuk ke organisasi Islam, masuk ke gerakan-gerakan dakwah dan pemuda dan sebagainya. Kemunafikan ini sengaja sekali lagi di fase keempat difasilitasi, didanai, diciptakan nama kelompoknya, nama organisasinya agar kelompok-kelompok tersebut hadir di mana-mana. Tolonglah fokuslah sedikit. Lebih fokuslah sedikit lagi, lebih dari sebelumnya, belajar tentang sifat-sifat munafik dalam Al-Quran. Belajar itu. Maka kita kaget, banyak organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan yang dibuat sementara programnya program-program munafik. Orang di dalamnya orang-orang munafik. Terjebaklah generasi kita. Terjebaklah anak-anak muda kita, terjebaklah mahasiswa-mahasiswi kita, terjebaklah kaum muslimin ke dalam komunitas-komunitas tersebut. Kita tidak berkomunitas, bahaya pula. Berkomunitas bisa masuk perangkap, bahaya tidak itu? Jadi antisipasinya apa? Wajib dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu ya tak bisa. Wajib dengan ilmu sehingga kita tahu, oh nak bisa nih, kelompok ini nggak bisa, organisasi ini tidak boleh. Kita tahu jadinya, saya harus mendudukkan diri saya. Karena ada ilmu, kita tahu, oh ini yang baik, ini yang bagus. Sekian macam, ada 120 organisasi dan kelompok belajar dakwah agama yang ada di Pekanbaru ini, yang menurut ilmu yang sudah saya dapatkan, hanya 21 yang bagus umpama ya. Hanya 20 saja yang bagus, hanya 15 saja yang bagus. Akhirnya dia merapat, bergabung dengan tempat-tempat itu. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Ini yang paling merata sekarang ya. Fitnah duhai mak terberat di fase keempat sesuai dengan firman Allah juga dalam surat 55, yaitu kesyirikan. Ya, ini kesyirikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, syirik bukan hanya masalah orang berdukun-dukun saja. Syirik bukan masalah orang percaya dengan ramalan-ramalan saja. Syirik bukan masalah orang belajar ilmu sihir, belajar ilmu santet, belajar ilmu black magic saja. Syirik bukan masalah jimat-jimat saja, pesugihan segala macamnya. Syirik bukan hanya masalah seseorang itu memiliki keyakinan adanya kekuatan selain daripada kekuatan Allah saja. Tetapi syirik yang paling luas sekarang ini adalah syirik dalam masalah manusia menganggap
bahwa ada orang, ada makhluk yang berhak mengatur hidup kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, ada makhluk ya yang berhak membuat dan memproduksi hukum dan undang-undang selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinan itu dianggap sudah benar, dianggap sudah baik, dianggap sudah bagus, bahkan ini kesyirikan terbesar itu adalah demokrasi. Itu kesyirikan terbesar yang hampir membungkus seluruh dunia. Demi Allah, ketika ayat 55 dari surat An-Nur terwujud, demokrasi hilang sehilang-hilangnya. Ketika fase kelima nanti tegak, maka kesyirikan demokrasi hilang selama-lamanya. Karena demokrasi sendiri adalah kesyirikan yang nyata. Inilah fitnah yang besar dan berat. Setiap negara sekarang disuntikkan. Yang tidak demokrasi teroris, yang anti demokrasi teroris. Oh, Buya Uzma ini nggak takutkah dia masuk penjara? Begini ya, kalau antum tanyakan, saya kemarin milih nggak? Milih saya. Saya ajak umat untuk ikut nyoblos 2019 kemarin ya. Saya ajak umat itu ikut nyoblos. 2024 bagaimana? Ya lihat pula keadaan nanti. Dulu saya ngajak umat golput, kemudian saya setelah itu menghalau dan mengajak umat untuk pakai demokrasi. Loh, itu kan syirik, Bu ya. Saya sudah umpamakan waktu itu. Fase pertama, kedua, ketiga, Islam punya kapal besar yang di dalamnya kita bisa mengibadahi Allah secara utuh. Ternyata kapal itu sekarang sudah dilarikan musuh dan hilang. Kita nggak boleh pakai kapal itu lagi. Sementara posisi kita masih di atas laut mengapung-apung. Untuk eksistensi kita dan bertahan hidup, ternyata kita dapati ada bangkai ikan paus mengapung-apung di permukaan laut. Bangkai itu busuk apa tidak? Berulat apa tidak? Macam-macam yang tak baik ada dalam bangkai. Baunya sampai kepada isinya busuk semua. Tapi itu cuma yang ada di permukaan laut yang bisa kita panjat. Kalau kita ibaratkan kita ini makhluk kecil ya, manjatlah kita di atas itu. Karena kita nggak punya kapal, supaya masih bisa bertahan hidup, kita harus naik dulu, panjat dululah kapal itu, walaupun dia busuk. Nah demokrasi itu kayak gitu, Pak. Cuma itu yang ada sekarang untuk mempertahankan eksistensi kita, umat Islam. Ya sudah, sementara pakai itu dulu. Tapi kalau nampak kapal kita sudah muncul, sudah hadir, maka wajib tinggalkan bangkai tersebut dan pindahlah ke kapal yang kokoh itu. Dan kapal itu Allah janjikan akan datang lagi menjemput kita. Walaupun berteriak-teriak musuh Islam, anti kapal Islam, yaitu khilafah Islamiyah ya, anti ya terserah mereka teriak-teriak. Ibarat orang-orang pencinta kegelapan, vampir, Dracula, antu pocong, wewe gombel, siluman dan sontoloyo dan lain-lainnya bermunculan. Dan mereka paling takut matahari terbit dan mereka paling benci matahari terbit. Biarin mereka benci, pasti matahari tetap terbit pada waktunya, betul tidak? Maka khilafah Islamiyah juga pasti muncul walaupun mereka nggak suka. Yang nggak suka itu adalah musuh-musuh Islam, orang munafik, nggak suka. Tapi akan tetap muncul matahari, bersinar. Nah dengan ini kami katakan sekarang kita yakin demokrasi adalah sebusuk-busuknya kendaraan. Tetapi cuma itu saat ini yang bisa, yang ada, jangan dilepas pula. Ngerti sampai sekarang? Sampai di sini ngerti? Walaupun dalam keyakinan kita demokrasi ini sangat busuk. Demokrasi ini sangat menjijikkan, sangat bau, sangat tidak layak dan tidak pantas. Hanya itu yang ada, gimana lagi? Terpaksa kita harus memanjatnya dan memakainya. Walaupun kadang-kadang kita tenggelam, udah sampai di atas, ada ombak sedikit tenggelam masuk, dia muncul lagi. Menderita kita di atas demokrasi. Cuma itu yang ada, ya sudah, naiki dulu sementara. Jadi jangan ditinggalkan panggung politik kalau masih bisa kita pakai, kita bisa perjuangkan, jangan ditinggalkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu semuanya. Tapi dalam hati kita wajib tetap yakin bahwa demokrasi busuk. Demokrasi ini menjijikkan dan bau. Walaupun begitu, hanya itu yang ada, kita pakai dulu. Nah, paham sekarang? Ibu kalau nyasar di hutan, nggak punya apa-apa, perut lapar, nampak oleh kita anak babi kejepit atau keimpit pohon kayu, dan cuma itu yang bisa kita makan, kira-kira kita makan nggak? Kita makan nggak?
kita makan karena mempertahankan hidup ini adalah asas utama agama. Jadi kalau nggak ada lagi makanan yang lain, yang ada cuma itu, ambil anak babi tersebut, makanlah dia sebatas untuk menyampal perut saja, ya. Habis itu buang sisanya. Mudah-mudahan nanti ketemu makanan yang lain yang halal yang baik. Buang, jangan sepenuhnya diambil. Jadi dalam kondisi kita terjepit, terdesak, sangat-sangat darurat dan emergensi, yang diharamkan pun boleh, tapi hanya saat itu saja. Paham, Bu? Paham? Oke ya. Jadi demokrasi adalah syirik, dan ini yang membungkus dunia. Fase fitnah terberat di fase keempat adalah kesyirikan. Makanya Allah berfirman di surat An-Nur ayat 55. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Saat fase kelima nanti wujud, saat khilafah Islamiyah nanti hadir, tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi, demokrasi hilang. Gitu loh ya. Tidak ada lagi kesyirikan. Karena demokrasi memegang pemerintahan, memegang politik, memegang urusan kehidupan dan sebagainya. Itulah dia demokrasi, kesyirikan terbesar di akhir zaman. Ini dah fitnah duhai mak nomor 4, kesyirikan. Dah. Terus yang terakhir, dan inilah fitnah duhai mak puncak. Cuma saya katakan, yang ini 1, 2, 3 di bidang fisik, yang ini 1, 2, 3, 4 dan 5 secara iman dan agama. Sejak dari awal ini sudah mulai ada dan terus meningkat. Puncaknya adalah Dajjal muncul, yaitu kemurtadan. Riddah. Ya, ar-riddatu, kemurtadan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, demi Allah, untuk yang keseluruhan ini solusinya kata Rasulullah, kamu wajib bersabar. Bersabarlah. Jangan sampai kamu terus, jangan sampai kamu wajib bersabar. Pegang erat agama, sepahit apapun, sepanas apapun. Al-qabidu lil islami yawma idzin kal qabidi 'alal jumrah. Orang yang berpegang erat-erat dengan Islam pada masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Seperti menggenggam batu bara yang menyala. Apa rasanya menggenggam batu bara yang menyala? Panas. Tapi mati nggak kita kalau kita genggam batu bara? Mati nggak kita? Tapi panas. Bukan nggak panas. Mulut menjerit, mata mengeluarkan airnya, ya. Tapi tetap harus dipegang. Dilepas, maka lepaslah kita dari agama kita. Dipegang terasa sangat panas dan membakar, tapi kita tidak akan mati. Jadi begitulah ujiannya di akhir zaman ini. Kita wajib benar-benar sabar. Al-qabidu lil islami yawma idzin kal qabidi 'alal jumrah. Orang yang berpegang erat pada masa itu dengan agamanya seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Panas, Pak. Panas. Fase keempat loh ya. Fase keempat, berat. Karena berat itu dapatkan hal-hal yang hebat berikut ini. Karena berat. Dan dia bisa bersabar. Karena berat, tapi dia bisa bersabar. Sampai sini paham? Lalu Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Gitu. Apakah kamu pikir kamu bisa masuk surga hanya dengan sholat, hanya dengan bayar zakat, kita dengan puasa, lalu kamu pikir kamu masuk surga?
karena kamu sudah jilbab, karena kamu sudah hafal Quran, kamu pikir kamu masuk surga, sementara kamu tak lulus ujian ba'sa, dharra dan zulzilu. Jadi ini pasti akan datang kepada kita, ya, pasti Allah akan ujikan kepada kita, dan kita sedang menjalaninya saat ini. Fitnah Duhaimah. Kalau melihat dari fitnah Duhaimah ini, solusi benteng yang pertama apa? Jelas, benteng pertama adalah ilmu. Ini benteng pertama umat Islam adalah satu, ilmu. Dengan itu baru tahu oleh kita kata-kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Ilmu dia yang akan melindungi dan menjagamu, sementara kalau harta kamu yang wajib melindungi dan menjaganya. Kalau ilmu, kalau kita sudah berilmu Pak, apapun bentuknya kita sadar ini yang udah ujian, saya tak boleh. Kalau kita berilmu, kemaksiatan, aliran sesat, kemunafikan, kesyirikan, kemurtadan, kita tidak akan bisa terkena. Dia lebih hebat lagi daripada tameng perisainya Kapten Amerika, ibaratnya begitu ya. Saking kokohnya ilmu pelindung kita. Tentu saja dengan batu dasar, pondasi dasarnya tetaplah sabar. Setelah kita berilmu, ya, kemudian amal soleh, perjuangan, doa, dan tawakal. Iya, ilmu, amal, doa, dan tawakal. Sabarlah dalam ilmu, sabarlah dalam amal, sabarlah terus berdoa, sabarlah terus dalam bertakwa. Sabar. Sehingga kata Rasulullah, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman. Lihat ini hadisnya. Nabi memulai hadisnya itu dengan isbiru, bersabarlah kamu, isbiru, ya. Bersabarlah, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun la ya'ti 'alan nasi zamanun. Bersabarlah kamu, sesungguhnya takkan datang kepada manusia nanti suatu zaman, yaitu zaman fase keempat, ya, illalladzi ba'dahu syarrun minhu, illalladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Ini dia. Lihat, kuncinya cuma ini, sabarlah kamu. Kita berilmu, kita beramal, kita berdoa, kita tawakal, semuanya butuh sabar. Lah orang kalau nggak sabar, walaupun ilmunya setingkat ulama, setingkat kiai, setingkat apalah pokoknya, tapi dia nggak sabar, ya nggak tahan juga, tergoda juga dengan fulus, diiming-imingi jabatan, akhirnya dia tergoda juga, ya sudah ke bawah, percuma aja diajak orang berilmu. Jadi harus sabar, Pak. Ya, begitu juga dia beramal, dia udah sholat, dia udah puasa, dia udah ibadah, dia segala macamnya, tapi nggak sabar, lama-lama rontok dan runtuh juga dia. Begitu juga dia doa, tapi belum dikabul-kabulkan. Kok Islam belum menang-menang? Kok kita selalu dikibuli, dipedaya, kok segala macamnya? Nggak sabar dia, berhenti dia berdoa, ya nggak bisa juga. Ya, kemudian tawakal, ya aku tawakal, tapi lama-lama rontok juga tawakalnya karena nggak sabar. Tawakal dan seluruhnya butuh isbiru, kamu wajib bersabar, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, baik, saya rasa pembahasan ini cukup mudah dimengerti hendaknya. Amin. Yang nggak ngerti kita diskusi, yang kurang paham jangan disimpan, bawa pulang nggak paham itu menimbulkan syubhat. Silahkan diskusikan, silahkan tanyakan. Tafadhol, kalau ada yang akan kita diskusikan, masuk 1/4 jam sebelum jam 11, ya, adalah ruangan dan ruang diskusi kita. Tafadhol. Bagi yang ingin menulis, tulis pertanyaannya, ditunggu di meja kita di depan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Tanya. Silakan Pak Ketua. Dari fase yang ada ini setelah khilafah itu
berarti itu hari kiamat. Baik. Iya, Ustaz. Langsung tanya aja. Terima kasih. Yang pertanyaan. khilafah kelima itu langsung katanya hari kiamat. Ya. Ini pengetahuan yang saya tahu bahwa kiamat itu akan diturunkan karena tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah saja, tak ada lagi. Berarti setelah khilafah yang itu masih ada fase lagi yang betul-betul orang semuanya fasik gitu. Terima kasih. Kemudian juga tanya Imam Mahdi itu posisinya di mana tuh? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Coba Bapak perhatikan kembali, startnya Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, itu start. Ini kita buat finish. Ini memang akhir. Start keberadaan umat Nabi Muhammad, start akhir dari umat Nabi Muhammad. Finish. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Di penghujung fase keempat ini muncul 4 fitnah, tanda besar kiamat. Ya. Di sini di fase kelima, ini adalah fase-fase emas dan manusia hidup bagaikan dalam surga di sini ya. Di sini muncul tanda besar kiamat yang kelima, keenam, dan ketujuhnya di sini. Ketujuhnya di sini. Sekaligus menjadi penutup fase kelima. Nah, coba lihat. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Tanda besar kiamat yang keenam, Allah munculkan binatang atau makhluk raksasa dari dalam perut bumi. Itu dalam Al-Quran ya, surah An-Naml ayat 82. Nama binatang itu Dabbatul Ardi. Nah, tanda besar kiamat yang ketujuh yaitu angin lembut bertiup dari Yaman. Angin lembut bertiup dari Yaman. Angin ini berbau wangi kasturi. Baunya wangi kasturi, lembut, sejuk. Tapi ternyata angin itu adalah angin kematian. Angin kematian. Seluruh orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad, walaupun imannya cuma seujung kuku, di berbagai belahan bumi manapun dia berada, walaupun dia dalam gua, di gunung, di lembah, di mana saja dia berada, asal dia beriman umat Nabi Muhammad, angin lembut ini tanda besar kiamat yang ketujuh ya, akan sampai pada orang itu. Ketika dia tersentuh oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, di situ di tempat itu langsung dia meninggal dunia. Maka serentaklah seluruh orang Islam meninggal dunia, orang Islam yang beriman ya. Nah, tanda besar kiamat yang nomor 8, 9, 10 disaksikan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah, yang tidak tahu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Imam Mahdi di mana munculnya? Imam Mahdi sebelum Dukhan. Al-Mahdi di sini. Ya. Ada beberapa riwayat yang agak sedikit saya ragu, sebelum Dukhan atau setelah Dukhan. Tapi kalau saya pribadi, saya yakin munculnya Imam Mahdi sebelum Dukhan. Imam Mahdi muncul terlebih dahulu, barulah Dukhan. Dukhan ini kapan terjadinya? Ketika bumi mengalami hantaman meteor yang dahsyat. Nah, ini meteor. Nah, akibat dari meteor yang dahsyat ini, bumi mengalami Dukhan. 40 hari 40 malam, bumi gelap gulita. Ya, setelah itu teknologi terhenti. Semua teknologi yang memanjakan kita hari ini terhenti secara seluruhnya. Paham Pak ya? Oke. InsyaAllah jelas. Yang macam ini itu yang saya maksud. Jadi kalau kita masih ada yang ragu-ragu, silahkan ditanyakan supaya keraguan itu hilang. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan keraguan tadi, apa kita sekarang saat ini sudah masuk di fase keempat dalam ujian, kata Ustaz, kalau tidak diuji tidak masuk surga. Saya khawatir kita belum diuji seperti kata Ustaz tadi, berarti kita tidak akan masuk surga. Mohon penjelasan, terima kasih. Ya. Allahu Akbar. Sekarang kita hidup di Indonesia. Bapak sebagai umat Nabi yang beriman, merasa kita sedang diuji nggak di Indonesia ini sekarang? Merasa atau tidak? Ya. Kalau Bapak orang beriman, umat Nabi Muhammad, Bapak pasti merasakan ujian. Apa ujiannya?
Nggak perlu saya rinci satu-satu bagaimana kita dizalimi, bagaimana para ulama kita disakiti, bagaimana Islam dianaktirikan di sini, bagaimana kita betul-betul merasa, Pak. Ada nggak rasa iba di hati Bapak? Ada nggak rasa sedih? Ada nggak rasa geram? Ada nggak rasa? Kalau ada, Bapak orang beriman. Tapi kalau tak ada, maaf, saya katakan Bapak orang Islam. Tapi kalau ada, Bapak orang beriman. Itulah ujiannya untuk sekarang ini, Pak ya. Itulah ujiannya. Orang semakin kuat imannya, dia semakin merasa panasnya ujian itu. Seperti kata hadis tadi, seperti menggenggam batu bara. Apalagi para aktivis, para pejuang, para dai, para ulama, ya, ini yang paling merasakan sekali panasnya bara berpegang erat dengan Islam di akhir zaman ini. Tapi Pak, kalau agak panjang lah umur Bapak, agak 5 tahun lagi ke depan, Bapak akan merasakan semuanya lebih nyata. Lebih nyata seperti Rohingya, seperti Suriah, seperti Cina, seperti apa. Kita akan semuanya merasakan peperangan meledak di seluruh muka bumi. Yang melakukannya adalah pemimpin dan pengusaha kafir di muka bumi ini kepada umat Islam yang beriman. Itu akan kita rasakan. Dan itu tidak bisa dielakkan, Pak. Mungkin saja kita akan termasuk korban di antara kejadian yang berat itu nanti. Kalau sekarang masih bersifat fiktif, masih bersifat apa namanya? Ibaratnya matahari baru sengatan panasnya aja baru. Belum mataharinya menghantam kita lagi. Ya Pak ya. Puncak daripada fitnah Dajjal lepas. Dajjal muncul ke tengah-tengah kita. Mungkin begitu Pak. Silakan kalau ada yang lain. Baik, sebentar Bang, kita sisakan sampai jam 11 ya Ustaz ya. Jadi buat yang akhwat silakan siapkan pertanyaannya setelah ini. Buat yang akhwat bagi yang ingin bertanya, silakan. Tapi abang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang dukhon. Kata Ustaz tadi dukhon ini akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Jadi yang ingin saya tanyakan, kita ini diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi bagaimana kita cara menentukan masuknya 5 waktu sholat fardu? Sekian. Iya. Pada masa itu semua jam mati. Semua jam yang bergerak mati. Orang tidak bisa menentukan kapan masuknya waktu karena orang tidak tahu sudah malam, ini sudah siang, orang tidak tahu. Lagi pula, andailah kita jam 12 siang, saking padatnya massa debu dan asap yang bersatu di permukaan udara, jarak telapak tangan kamu dekatkan ke wajah kamu, pada itu tengah hari siang bolong ya, kamu tak mampu melihat apa-apa saking gelapnya. Dan itu terjadi 40 hari 40 malam. Pertanyaan tadi, kita kan umat Islam, wajib sholat 5 waktu. Bagaimana kita melaksanakannya? Kita nggak tahu ini udah subuh, ini udah zuhur kah, ini udah asar, nggak tahu. Jawabannya itu ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Bagaimana kami bisa menentukan waktu sholat? Bagaimana cara Nabi menjawab? Takdiruna laha qadraha. Saat itu kalian memain kira-kira. Kalian kira-kira aja, ini kira-kira subuh nih. Ini kira-kira zuhur nih. Main kira-kira aja. Kemana arah kiblat kita? Kalau memang kita di luar rumah, kita main kira-kira. Tapi rasanya akan ada yang berani main keluar itu. Mata pedih minta ampun karena debu ya. Debu dan asap itu nyatu. Masker yang kayak gini nih nggak lawan ini. Asap masuk. Kalau debu oke lah, bisa dilindungi oleh masker. Tapi kalau asap masuk. Dukhon, arti dukhon apa? Asap. Dari mana asap itu datangnya? Dari langit. Ternyata ayat menyebutkan adalah batsyatul kubra dalam ayat, ya, hantaman yang besar. Maka itu adalah meteor. Ini akan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat di muka bumi. Dan ini akan menyebabkan gelap gulita bumi ini segelap-gelapnya 40 hari 40 malam. Bagaimana kami makan minum saat itu ya Rasulullah? Bagaimana makan minum kita saat itu? Kulkas enggak hidup. Ikan dan daging busuk dalam kulkas. Pasar tutup semuanya. Supermarket, minimarket segala macamnya bisa jadi udah dijarah orang. Bisa jadi ya, atau udah kosong. Lalu bagaimana makan minum? Pada masa itu kata Rasulullah sampai Dajjal keluar, orang-orang beriman makan minumnya saat itu hanyalah zikir. Ini aneh ya. Makan minum orang beriman cuma zikir. Saking nggak ada yang mau dimakannya.
Disitulah orang beriman nanti berkata, ya, orang yang paling kuat iman setelah dukhon hilang, menjelang dajjal muncul nih, dia lewat di atas depan kuburan, apa katanya, kalaulah aku yang ada di dalam kuburan, alangkah ringannya hidup ini. Saking beratnya hidup di atas tanah, padahal dia orang beriman. Dia orang beriman. Nah. Ya. Baik. Ada yang akhwat mau bertanya? Bagi yang akhwat ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, buat yang ikhwan masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz kita? Ya, masih ada waktu 6 menit. Kalau tak ada ya kita tutup lagi dengan doa. Ya. Boleh, Ustaz. Tutup lagi ya. Baik. Sekarang dari dukhon ke dajjal lebih kurang 2 tahun. Dari dajjal ke Nabi Isa, ini bukan lebih kurang, ini pasti. Dalam hadis ini 1 tahun tambah 2 bulan tambah 2 minggu Nabi Isa turun. Dari Nabi Isa ke Ya'juj Ma'juj hanya hitungan beberapa bulan. Beberapa bulan. Ya. Setelah itu Ya'juj Ma'juj dibinasakan oleh Allah, masuklah kita fase kelima. Jadi kalau dari sini aja dulu, ini 2 tahun, 3 tahun, anggaplah 4 tahun ya. Anggaplah 4 tahun. Kalau ini udah muncul pertama, sampai Ya'juj Ma'juj muncul 4 tahun. Oke, dari kita kano, ini tidak bisa kita pastikan. Kalau dikatakan tadi kira-kira, maka saya hanya mampu menjawab tanda-tandanya, sudah menjawab bahwa untuk kemunculan Al-Mahdi, tanda-tandanya hampir lengkap semua. Untuk datangnya hantaman meteor, tanda-tandanya juga sudah lengkap. Begitu. Apakah terdapat fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun? Qalu wa mata dzaka ya Rasulullah? Qal idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila sudah didatangkan bermunculan para penyanyi-penyanyi, dihadirkan musik-musik, konser-konser, diminum khamar-khamar, maka akan terjadi khasfun, penenggelaman bumi di mana-mana. Banyak terjadi penenggelaman. Wa qadfun, serangan hantaman meteor dari langit. Wa maskhun, terjadi perubahan bentuk. Maka untuk perangai itu yang paling terakhir benteng Islam di dunia adalah Arab Saudi, yang ada Makkah Madinahnya, yang menjalankan syariat Islam. Arab Saudi sudah melakukan itu semua sekarang. Betul tidak? Makanya saya katakan tadi, syarat-syaratnya dan tanda-tandanya sudah lengkap. Tinggal nunggu hari aja lagi. Takut bu? Takutlah. Takut pak? Ya takutlah. Saya nggak takut. Saya juga takut. Tapi mau dikata apa? Harus dihadapi. Untuk bunuh diri kita, jangan coba-coba kekal di neraka. Bukan itu solusi yang selamat. Solusinya adalah ini, tetap dengan sabar. Tidak ada yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ini pada gadis-gadis, kalau memang sudah selesai kuliah, cepat menikah supaya ada kawam yang akan melindunginya. Pada bujang-bujangan, kalau memang sudah selesai kuliah, ada penghasilan sedikit banyaknya, nikah cepat supaya jangan sampai menggantung. Mas Fatul. Ya. Cukup yang gini ya. Ya, baik. Ya Allah ya Rabb. Saya sebenarnya sudah sejak menjelang Covid ya, sebulan 2 bulan menjelang Covid, saya sudah mulai mengurangi pembicaraan tentang masalah akhir zaman. Sudah mulai saya kurangi. Kemudian datang Covid, ya makin jarang sekali. Saya hanya bicara sekarang tentang akhirat, tentang padang mahsyar, tentang surga, tentang neraka, tentang bagaimana nasib manusia segala macamnya. Itu yang banyak materi saya sekarang. Tapi ternyata sekarang udah mulai terbuka lagi pintu dakwah, orang undang, buka lagi judulnya ini. Ya udah nyampaikan lagi. Ya.
Cuma tentu dengan update terkini ya, dengan update terkini. Tapi ya yang hadir segini, ya seginilah rezeki yang bisa menyimak dan mendengar. Setidaknya media ini yang nanti akan ikut membantu menyebarkan. Cuma nanti antum saya kasih amanah, kalau enggak haram antum sebarkan ya. Saya kasih amanah, kalau antum menyampaikan, sampaikan secara utuh. Kalau tidak antum enggak usah sampaikan. Jangan dipotong-potong, nanti mana bahagian yang bisa membahayakan ustadz ini, itu yang kita publikasikan. Antum mikir juga lah. Banyak dai-dai kita itu celaka gara-gara sebahagian anak muda yang kurang, yang sumbu pendek. Diambilnya titik-titik yang paling berbahaya, itu aja yang dipublikasikan. Sehingga pengunjungnya banyak, subscribernya banyak, dia dapat fulus, ustadznya ketangkap. Itu kan nggak baik, sangat tak baik ya. Jadi tolong para pemuda kita dukung upaya baik antum, tetapi hati-hati juga periksa mana yang perlu di-cut-cut, ya, mana yang perlu disaring-saring. Itu ada pembicaraan yang sifatnya internal, ada yang sifatnya boleh disebarluaskan. Demikian saja, mungkin kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, saya mengajak kepada antum semua, bila antum bersuka cita kalau saya ajak beramal soleh, saya sangat senang dan sekali dan bangga bahagia. Sekarang pesantren kami di Payakumbuh menerima murid baru untuk tamatan SD dan tamatan SMP, putra dan putri. Putra di tempat saya tinggal sekarang, yaitu di Sari Alaweh, dan putri adalah di tengah kota Payakumbuh. Nama adalah Ma'had Mulazamah Al-Hufaz. Ma'had Mulazamah Al-Hufaz. Silahkan untuk melihat survei ke sana. Seandainya senang Bapak Ibu anak-anaknya kita didik di sana, karena saya juga ikut mengajar di situ. Bahkan jadwal saya ngajar tuh boleh katakan full. Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh ngajar. Sebelum mulai lagi dakwah, dalam 1 minggu itu 6 hari ngajar. Nah, ini cara kita untuk menyiapkan generasi di situ. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang kami cintai, masjid kita ini sedang membangun. Ada bagian di luar juga sedang digarap. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkenan, bantulah pembangunan masjid kita ini. Ini masjid raya nomor 1 yang ada di Pekanbaru. Ya, nomor 1 kita rawat. Jadi ada nama kita di sini baiknya, ada nama kita di sini. Walaupun hanya 1 meter, walaupun hanya 1 sak semen, walaupun hanya 1 kaleng cat dan sebagainya, ada nama kita di sini. Ya, kita berharap Bapak Ibu juga ikut memberikan donasi untuk kelanjutan penyempurnaan merehab Masjid Raya Kanbaru ini. Masya Allah. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا ربنا يا رب الكريم. Ampuni dosa-dosa kami seluruhnya. Ampunilah kami. Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Afu, Ya Karim. Ya Allah, putihkan seluruh catatan-catatan hitam di lembaran-lembaran kitab amal kami, Ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah masa lalu kami yang tak baik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang layak dan yang pantas untuk menjadi ahli surga-Mu. Ya Allah, berilah kami hidayah-Mu, tuntun kami dengan kasih sayang-Mu, tambahkan dan kuatkanlah iman di dalam hati, di dada kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami termasuk yang sesat di akhir zaman. Lindungi kami dari menjadi pencinta syahwat dan maksiat di akhir zaman. Lindungi kami agar kami bukan termasuk orang-orang munafik, terjerumus dalam syirik, apalagi menjadi murtad di akhir zaman.
Ya Allah, tegarkan dan sabarkan kami memegang erat agama ini ya Allah. Tabahkan dan sabarkan kami ya Allah. Dan hitunglah kami di sisimu sebagai orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kami. Ya Allah, berilah kami akhir hayat yang husnul khotimah. Berilah kami akhir hayat yang husnul khotimah. Berilah kami akhir hayat yang husnul khotimah. Lindungi kami dari su'ul khotimah. Ya Allah, karena sangat dekatnya petaka dan huru-hara besar sebentar lagi akan menimpa kami yang hidup di muka bumi. Kami memohon kepadamu ya Allah, tangguhkan kami, kuat dan kokohkan kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selamat dari segala petaka, bencana, huru-hara, musibah, fitnah yang akan Engkau datangkan sesaat lagi di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami, selamatkanlah ayah, bunda dan keluarga besar kami, selamatkanlah seluruh sanak famili kami yang beriman. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahumma ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, lindungilah para alim ulama kami keseluruhannya ya Allah. Selamatkan dan jaga, lindungi dan peliharalah para habaib kami ya Allah. Para syekh, para kiai, para ustadz, para da'i dan tokoh-tokoh masyarakat kami yang lurus dan istiqomah dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah, lindungi kami seluruhnya. Engkaulah sang maha pemberi perlindungan, Engkaulah sang maha pemberi penjagaan dan pemeliharaan. Engkaulah wali bagi kami seluruhnya. Ya waliyal mu'minin, ya waliyal mustad'afin, ya waliyal mazlumin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.